Hai Sobat Lunar, ketemu lagi dengan saya di kelas Fisika Luar Nalar. Nah, kali ini masih sama, masih berkaitan dengan fokus UTBK 2021. Kita akan bahas soal yang tidak kalah penting untuk dipelajari untuk persiapan UTBK 2021. Nah, tentang apa? Pastinya tentang gaya Lorentz. Nah, materi ini penting untuk dipelajari ya. Oke. Kita simak dulu bagaimana soal tentang gaya Lorentz yang sempat keluar di UTBK 2019 sebagai referensi kita ya. Nah, masuk ke soalnya, perhatikan di sini ada partikel bermuatan minus Q yang berarti ada tanda minusnya, muatannya berarti muatan negatif ya. Ini muatan negatif. Bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnetik konstan sebesar B melalui titik O seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, arah medan magnetik B itu arahnya ke kiri. Jadi di sini ada muatan negatif yang memasuki daerah bermedan magnetik yang arahnya itu ke kiri, gitu ya. Nah, sesaat setelah melewati titik O, gaya yang bekerja pada partikel sama dengan berapa? Nah, ingat ya, gaya Lorentz pada kasus muatan yang memasuki daerah bermedan magnetik itu bisa ditentukan melalui persamaan F itu sama dengan B Q V. Ya, jadi besarnya medan magnetik dikalikan besar muatan kali kecepatan gerak dari partikel atau muatan tersebut. Nah, tetapi ingat-ingat ya, di sini kalau kita menggunakan persamaan ini itu ada syaratnya. Nah, apa syaratnya? Ini ada B Q V. Nah, syarat yang harus dipenuhi adalah kecepatan V yang kita masukkan dalam perhitungan itu arahnya harus tegak lurus dengan arah dari medan magnetiknya, gitu ya. Jadi yang dimasukkan dalam perhitungan itu adalah V yang arahnya tegak lurus dengan B. Itu hati-hati, harus benar-benar diperhatikan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat bagaimana arah datang dari muatannya. Kalau kita lihat muatan datang dari bawah, kemudian di sini digambar itu membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Nah, karena membentuk sudut, sedangkan ini kan B-nya arahnya ke kiri ya, sehingga ini harus diselesaikan. Menggunakan apa? Penguraian kecepatan. Karena apa? Kecepatan itu kan besaran vektor. Jadi bisa kita uraikan menjadi kecepatan pada komponen sumbu Y dan juga pada sumbu X. Nah, bagaimana penguraiannya? Kita mulai dari pangkalnya, pangkal atau start gerak dari muatannya. Ini kita uraikan jadi ke atas itu sebagai VY, kemudian ke kiri itu sebagai Vx. Nah, bedanya Vx sama Vy apa? Vx itu bekerja di sumbu X, Vy di sumbu Y. Nah, karena sudut yang diketahui itu adalah 60 derajat terhadap sumbu X ya, maka 60 ini bisa kita geser ke bawah juga. Karena kalau menurut aturan matematika ini kan juga punya hubungan dalam berseberangan. Jadi kalau di pojok atas ini 60 derajat, maka yang pojok bawah ini juga bernilai 60 derajat gitu ya. Nah, kemudian Vx. Vx ini posisinya berada di samping sudut yang digunakan. Maka Vx itu bisa ditentukan melalui V dikalikan cos 60 derajat. Sedangkan Vy karena posisinya jauh dari sudut yang digunakan, maka Vy itu sama dengan V sin 60 derajat. Gitu ya. Nah, kemudian komponen V yang mana yang kita masukkan dalam perhitungan gaya Lorentz? Ingat, V arahnya harus tegak lurus dengan B. Kalau kita lihat di soal diketahui B itu arahnya ke kiri. Oh, berarti searah sumbu X kan ya? Berarti V yang kita masukkan dalam perhitungan itu adalah V yang arahnya tegak lurus, yaitu yang Vy ini. Sehingga persamaan dari gaya Lorentz-nya itu F akan sama dengan B Q dikalikan Vy. Karena Vy ini yang tegak lurus dengan B yang ada di soal kita, ya. Nah, jadi B dikalikan Q dikalikan Vy-nya itu V sin 60. Oh, maka dari sini F itu juga akan sama dengan B Q V dikali sin 60. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3.
Oke, jadi ini setengah akar 3 bagi V. Nah, yang mana dari jawaban A sampai E yang jawabannya itu setengah akar 3 bagi V adalah yang D. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah akar 3 per 2 Ki V B. D ya. Bagaimana? Cukup mudah kan ya? Nah, yang penting di sini sebenarnya untuk gaya Lorentz ini termasuk mudah, asalkan kita harus tahu aturannya, di mana untuk muatan yang bergerak memasuki daerah bermedan magnetik itu kita menggunakan F sama dengan bagi V dengan syarat, hati-hati, dengan syarat V-nya itu harus yang tegak lurus dengan B. Gitu ya. Nah, bagaimana? Sudah paham ya dari penjelasan kita kali ini? Oke. Nah, selanjutnya juga masih tentang gaya Lorentz, kita akan lanjut ke soal selanjutnya, yaitu apa? Kalau ini tadi sudah menentukan besar dari gaya Lorentz, soal selanjutnya yang mungkin sekali keluar itu adalah penentuan arah dari gaya Lorentz-nya, atau juga lintasannya, bentuk lintasannya. Nah, kalau misal kita ditanya bagaimana arah gaya Lorentz-nya, bagaimana? Ingat aturan kanan. Aturan tangan kanan. Nah, kalau kita pakai aturan tangan kanan, nah kemudian fokus ke Q-nya, bagaimana arah dari gaya Lorentz-nya? V-nya ke sana ya, oke. Atau karena kita pakai VY, jadi yang ke atas, B-nya ke kiri, maka F-nya itu kemana? Ke arah depan atau mendekati kita, ya. Itu jika muatannya positif. Tapi hati-hati, di sini muatannya negatif. Nah, kalau negatif, maka aturannya menggunakan kaidah tangan kanan tetap ini menunjukkan jempol atau ibu jari kita menunjukkan arah V, 4 jari kita menunjukkan arah B. Nah, arah F itu kalau muatan positif ditentukan oleh arah telapak tangan kita. Tapi kalau muatannya negatif ditentukan oleh arah punggung telapak tangan kita. Jadi gini, berarti F-nya arahnya ke belakang, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bentuk lintasannya. Bagaimana soal terkait bentuk lintasan yang terjadi jika muatan itu memasuki daerah bermedan magnetik? Kita lanjut ke next soal. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal kedua tentang penentuan lintasan atau bentuk lintasan dari muatan yang memasuki daerah bermedan magnetik. Nah, di sini di daerah bermedan magnetik partikel bergerak seperti apa? Nah, ingat ya, tadi partikelnya itu memasuki daerah bermedan magnetik dengan membentuk sudut tertentu terhadap bidang X atau bidang Y, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ciri lintasannya? Nah, itu tergantung arah datang dari partikelnya. Jika partikel itu datang dengan arah lurus atau sejajar dengan B, atau gini, lurus dengan B, maka F-nya sama dengan 0 ya. Yang berarti apa? Muatan itu tidak akan dibelokkan. Nah, tetapi apabila partikel itu memasuki daerah bermedan magnetik dengan arah yang tepat tegak lurus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terbentuknya lintasan yang berbentuk lingkaran. Jadi setelah memasuki daerah bermedan magnetik, jika masuknya itu dalam arah yang tegak lurus, benda itu, partikel itu bisa langsung dibelokkan sehingga lintasannya bisa membentuk lintasan berbentuk lingkaran. Seperti ini ya analoginya ketika V ini masuk di daerah bermedan magnetik dan arahnya itu tegak lurus dengan medan magnet. Nah, lalu bagaimana jika membentuk sudut? Nah, jika membentuk sudut, maka lintasan yang terbentuk itu bukan lagi berbentuk lingkaran, tetapi berbentuk solenoida sejajar dengan arah dari medan magnetnya. Itu ya. Jadi setelah masuk dia akan membentuk lintasan solenoida. Gini ya. Dengan arah sejajar dengan daerah atau arah dari medan magnet dari daerah yang dimasukinya. Gitu ya. Nah, sehingga nomor 2 ini jawabannya adalah dengan lintasan berbentuk solenoida. Jadi nomor 2 jawabannya adalah D. Oke, bagaimana?
pembahasan soal tentang gaya Lorentz kali ini dirasa mudah kan ya? Mudah, pasti mudah. Kalian pasti bisa mengerjakan soal tentang gaya Lorentz. Kalau dilihat dari referensi kita di UTBK 2019. Nah, oke. Jika masih ada pertanyaan, silahkan masukkan pertanyaannya di kolom komentar. Tapi ingat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, semangat belajar. Kita sukses di UTBK 2021. Oke, see you di next video. Goodbye.